Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 pengantar metode penelitian sosial akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Dinda Adelia BP 191081 2030, Arifah Marsyanda Afifah BP 191081 1022, Dava Arazak Saputra BP 191081 2044 dan Reza Wiryantama BP 191081 1026. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Reza Wiryantama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Wiryantama, BP 191081 1026. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah pengertian etika penelitian. Menurut Setiawan, etika adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai, norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama. Kata etika tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, dalam bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, antara lain kebiasaan, adat, akhlak, waktu, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamaknya memiliki arti yaitu adat kebiasaan. Maka kata etika tersebut dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta atau prinsip dari suatu pengetahuan yang dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitian yang dilakukan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat ia meneliti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Adelia BP 191081 2030. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan etika, agama, dan hukum. Kita masuk ke perbedaan etika dan agama. Yang pertama, etika adalah kepercayaan yang tidak mengandung pengabdian. Sedangkan agama adalah kepercayaan yang mengandung pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, etika mempersoalkan kehidupan moral manusia di dunia. Sedangkan agama mengajarkan adanya dua macam kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Yang ketiga, etika bersumber dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia, sedangkan agama bersumber dari Tuhan. Yang keempat, tidak semua ajaran etika diterima agama, sedangkan ajaran agama dapat memperkuat atau melengkapi ajaran etika. Kita masuk ke perbedaan etika dan hukum. Yang pertama, hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut juga sikap batin seseorang. Yang kedua, hukum didasarkan pada kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara, sedangkan etika melebihi para individu dan masyarakat. Yang ketiga, jika hukum memberikan putusan hukumnya perbuatan, etika memberikan penilaian baik buruknya. Yang keempat, etika ditujukan kepada manusia sebagai individu, sedangkan hukum ditunjukkan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Marsyanda Afifah, BP 1022, akan membacakan fungsi etika peneliti. Yang pertama yaitu sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegangan pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai etika dalam peneliti. Yang keempat, membantu iklim peneliti yang sehat, kuat, dan bermartabat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Arazak Saputra akan membacakan materi tentang kode etik dalam praktek penelitian. Kode etik penelitian merupakan norma yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Sedangkan kepengerangan adalah petunjuk tata cara dalam pencantuman urutan serta tanggung jawab penulis dalam suatu makalah ilmiah. Berikut ini adalah kode etik penelitian dan kepengerangan yang berlaku di lingkungan lembaga penelitian. Pertama, dalam melakukan penelitiannya, seorang peneliti harus menunjukkan integritas dan profesionalisme. Kedua, seorang peneliti harus mengutamakan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan.
tidak diskriminatif, serta memerlukan bantuan bila diperlukan. 3. Seorang peneliti harus menjunjung tinggi scientific conduct, memahami manfaat dan risiko penelitian yang dilakukannya. 4. Seorang peneliti menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dalam penelitian dengan prinsip menghargai martabat manusia. 5. Seorang peneliti hendaklah menghindari penyimpangan dari praktek-praktek yang termasuk malalku, yaitu rekaan, pemalsuan data, plagiat, dan lain-lain. Keenam, setiap peneliti harus menghindari benturan kepentingan pada setiap afiliasi atau keterlibatan finansial dengan lembaga sponsor. 7. Setiap hasil penelitian semestinya dipublikasikan pada forum ilmiah sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, kecuali yang menyangkut kerahasiaan seperti yang mendapatkan hak paten. Kedelapan, seorang dapat dinyatakan sebagai pengarang untuk publikasi bila mana ada sumbangan yang berarti untuk hal berikut. Pertama, menyusun konsep dan desain analisis dan interpretasi data, menulis naskah artikel atau merevisi secara kritis substansi yang penting, memberi persetujuan atau versi final setiap naskah yang terbit. 9. Jika terdapat lebih dari seorang pengarang, maka salah satu dari mereka dapat ditunjuk sebagai pengarang eksekutif untuk keperluan administrasi dan korespondensi. Terakhir, pihak lain yang memberikan sumbangan dalam penelitian namun tidak menjadi pengarang, sepatutnya nama mereka disebutkan dalam pertanyaan.